justify the things you do. I won't cry for you, see. When you're gone, I'll still be bloody Mary. Apa sih itu BRICS? Nah, BRICS ini adalah gabungan 5 antar negara besar yang dimana ada Rusia, Brazil, India, Cina, dan Afrika Selatan. Nah, mereka membuat organisasi yang bertujuan untuk mempererat kerjasama mereka. Nah, kerjasamanya itu dari segi ekonomi, politik, dan pembangunan. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan memberikan suara kepada negara-negara yang berkembang. Dalam pernyataannya, Dasil menyambut baik bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS. Mereka menyebut Indonesia sebagai negara dengan populasi dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara memiliki komitmen yang sama dengan negara-negara anggota lainnya untuk mereformasi lembaga-lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif dalam memperdalam kerjasama Selatan-Selatan. Selama bertahun-tahun, BRICS menjadi tempat perkumpulnya negara-negara yang ingin mandiri dari pengaruh negara-negara maju. Mereka membentuk New Development Bank untuk membantu pembiayaan tanpa syarat berat seperti lembaga barat. Milk dengan nutrisi alami susu, bantu pilihan sehatmu. Sehat itu pilihan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Awalnya Indonesia bukan anggota BRICS, tapi sering diundang untuk menghadiri pertemuan mereka. Salah satu yang terkenal adalah KTT, BRICS ke-15 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada tahun 2023, di mana Presiden Joko Widodo hadir sebagai tamu undangan. Kenapa Indonesia akhirnya bergabung? Ada beberapa alasan penting. Yang pertama, peluang ekonomi BRICS adalah rumah bagi pasar besar seperti Cina dan India. Dengan bergabung, Indonesia bisa memperluas ekspor dan investasi. Yang kedua, akses pembiayaan. Indonesia dapat memanfaatkan New Development Bank untuk membiayai proyek infrastruktur. Yang ketiga, posisi global. Dengan bergabung, suara Indonesia di panggung internasional semakin kuat, terutama dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Keputusan resmi Indonesia untuk menjadi anggota penuh diumumkan pada KTT BRICS di Kazan, Rusia tahun 2024 dan mulai berlalu pada tahun 2025 sebelum resmi menjadi anggota. Indonesia telah menghadiri oleh acara BRICS sebagai tamu undangan yaitu di Johannesburg dan Kazan. Dengan masuknya Indonesia, BRICS menjadi lebih kuat. Indonesia kini bukan hanya pemain lokal, tapi juga global, yang berjuang untuk masa depan dunia yang lebih adil. Indonesia secara resmi bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025. Keputusan ini diambil untuk meningkatkan pengaruh global, memperluas pasar ekspor, mengakses pendanaan alternatif dari New Development Bank (NDB), dan memperjuangkan kebijakan menguntungkan negara berkembang. Langkah ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif secara upaya diversifikasi ekonomi dan kerjasama multilateral. Duh, bosen. Dibikin seru aja. Puter Cincau Capanda.
Glek, kunyah. Yuk putar seru momenmu. Serangan Indonesia masuk BRICS. 1. Ketergantungan pada Tiongkok. BRICS didominasikan Tiongkok beresiko mengurangi kemandirian ekonomi Indonesia. 2. Ketegangan dengan Barat bisa memperumit hubungan dagang dengan AS, Uni Eropa, dan Jepang. 3. Manfaat ekonomi tidak jelas, tidak ada perdagangan beban, jadi keuntungan ekonomi belum pasti. 4. Risiko geopolitik berpotensi terdampak konflik Rusia, Barat, dan ketegangan India Tiongkok. 5. Perbedaan kepentingan Indonesia bisa terjebak dalam persaingan antara anggota BRICS. 6. Beban finansial harus berkontribusi keuangan ke BRICS menambah beban ekonomi. Masuk BRICS bisa memberi Indonesia peluang ekonomi, tapi juga berisiko menambah ketergantungan pada Tiongkok, memperumit hubungan dengan Barat, serta membawa beban finansial dan geopolitik Indonesia. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya selesai. Lah, udah selesai. Bye-bye, sepuh. Même dans un sommeil éternel.